masih banyak banget teman-teman yang pejuang UMPTKIN tahun 2020 belum masuk atau belum join di grup yang saya pantau selama ini. Jadi grupnya itu di Telegram ya guys, bukan di WhatsApp. Jadi buat teman-teman yang belum masuk dan jika ingin bergabung, kalian harus nonton video ini sampai selesai dan harus menemukan passwordnya. Passwordnya itu saya sebutkan dalam video ini. Ketika setelah kalian menemukan passwordnya, kalian langsung chat saya di 0882 4785 4631. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Leni Agustin. Di video kali ini lagi-lagi kita akan membahas tentang prediksi UMPTKIN tahun 2020. Tapi ini itu sudah part ke-9 ya guys, kalau nggak salah. Jadi part ke-9 dan tentunya part-part sebelumnya harus kalian nonton ya, karena itu banyak banget soal dan insya Allah ya, saya tidak janji soal ini akan naik, kan ini namanya juga prediksi ya, kan saya bukan pembuat soal UMPTKIN jadi nggak tahu naik atau tidak, setidaknya kalian telah berusaha dan belajar. Oke, jadi jika menurut teman-teman channel ini bermanfaat, silahkan kalian subscribe channel ini dan like video ini dan share ke seluruh teman-teman kalian yang pejuang UMPTKIN. Jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10 dan info.umptkin, karena di sana saya banyak banget mengadakan program seperti tryout online gratis, dan saya itu sering juga membahas-bahas soal, dan saya juga sering membagikan voucher-voucher kepada follower saya. Oke, langsung saja kita nonton, ini dia videonya. Oke, jadi sekarang kita bahas tentang prediksi UMPTKIN lagi tahun 2020, berhubung waktunya sudah semakin dekat. Sekarang kita akan membahas nomor 25. Nah, jadi di sini tuh menceritakan apa ya, tentang soal cerita gitu. Jadi dia tidak to the point ya. Kita harus membuat apa sih yang diminta dari soal ini. Oke, jadi kita bahas dulu apa sih soalnya. Jadi soalnya yaitu keran A mampu mengisi tangki secara penuh dalam tempo 6 jam dan keran B mampu mengisi tangki dalam tempo 12 jam. Sedangkan keran C mampu mengosongkan tangki dalam waktu 8 jam. Jika ketiga keran dibuka secara bersama-sama, maka berapa lama tangki akan penuh? Nah, jadi di sini kita perhatikan teman-teman, keran A itu mampu mengisi. Keran A itu mengisi, kemudian keran B juga mengisi, tetapi di sini keran C itu mampu mengosongkan. Nah, jadi itu adalah perbedaan kata-kata. Nah, disinilah juga terjadi perbedaan tanda kurang atau tanda tambah ya, atau tanda operasi dalam matematika. Oke, di sini yang ditanyakan adalah berapa lama tangki akan penuh. Nah, oke, jadi di sini kita tulis dulu rumusnya, yaitu 1 per tangki gabungan ya, gabungan atau gap saja ya, saya singkat. Jadi sama dengan 1 per tangki A, kemudian ditambah 1 per tangki B, kemudian kita pakai kurang. Kenapa kurang? Karena di sini keran C itu mengosongkan. Jadi dikurang 1 per tangki C. Nah, di sini menggunakan tanda tambah karena keran A dan B itu mengisi, sedangkan C itu mengosongkan. Jadi kita memakai tanda kurang atau tanda minus. Oke, selanjutnya langsung saja kita tulis 1 per T gabungan sama dengan 1 per tangki A tadi mampu secara penuh dalam 6 jam ya, jadi 1 per 6 ditambah kalau tangki B 1 per 12 jam, kemudian kalau C 1 per dalam tangki waktu 8 jam. Oke, jadi di sini 8. Oke, setelah itu kita tinggal menyamakan penyebutnya. Nah, ini adalah pelajaran SD ya, kebangetan banget kalau kalian nggak tahu cara menyamakan penyebut. Oke, jadi langsung saja di sini 1 per T gabungan sama dengan, kita pakai penyebut 48 ya, 48. Nah, 48 bagi 6 itu kan 8. Jadi kita nanti kali 8. 48 bagi 12 4. Kemudian 48 bagi 8 itu 6. Jadi sekarang tinggal kita kali 1 kali 8 8 ditambah 1 kali 4 4 dikurang 1 kali 6 6.
Oke, jadi 1 per T gabungan sama dengan 8 tambah 4, 12 dikurang 6, 6. 6 per 48. Nah, yang ditanyakan kan T gabungan. Jadi sekarang tinggal kita balik saja. Jadi T gabungan sama dengan 48 per 6. 48 dibagi 6 itu adalah 8. Oke, sekarang kita telah mendapatkan jawabannya bagian B. Bagian B. Maksudnya 8. Oke, oh kebetulan juga 8 bagian B ya guys. Oke, jadi jawaban yang benar adalah B. Oke, next ke soal nomor 26. Jadi di sini mengatakan jika 2A per B sama dengan 3, maka 3B dikurang 2A per A sama dengan. Oke, jadi di sini menurut saya sih kalau kalian sudah mengikuti video-video saya dari part 1 sampai part 9 ini, mungkin ini cukup mudah buat kalian ya yang sudah mengikuti saya dari lama. Tapi kalau yang baru-baru sih mungkin kalian bingung. Oke, jadi di sini adalah soal yang mudah insya Allah. Jadi kalian langsung saja kali silang ya bagian ini. Jadi ini langsung kita kali silang saja. Karena kan yang dicari 3B dikurang 2A per A. Nah, sedangkan di sini kan tidak ada 3B. Yang ada cuma B dan yang ada cuma 3. Jadi untuk memudahkan kita mendapatkan 3B, kita langsung kali silang saja, oke? Cara kali silang yaitu 2A kita kali dengan di sini. Ini kan per 1 ya. Kalau dalam matematika itu satunya itu tidak pernah dianggap, tetapi ada ya guys, tapi nggak pernah dianggap. Iya. Bukan kamu ya yang saya maksud. Oke, langsung saja. Jadi 2A kali 1 yaitu 2A sama dengan B kali 3 yaitu 3B. Oke, nah sekarang di sini kita sudah memunculkan 3B ya. Sedangkan yang dicari kan 3B. Nah, jadi mungkin di sini sudah cukup mudah untuk menemukan jawabannya. Oke, tapi terlebih dahulu saya menyebutkan password dalam video ini yaitu warna kuning, oke? Sekarang kita lanjut, yang ditanyakan adalah 3B dikurang 2A per A. Oke, sama dengan, nah di sini kan menyatakan tadi bahwa 2A sama dengan 3B, atau bisa kita balik 3B sama dengan 2A. Nah, ini adalah pernyataan yang telah kita dapat setelah mengalih silang dari 2A per B sama dengan 3 ini. Nah, di sini kan ada menuliskan 3B, jadi 3B ini kita ubah menjadi 2A. Mengapa? Karena di sini tadi kita sudah dapat 3B sama dengan 2A. Jadi kita ubah 3B ini menjadi 2A. Oke, kemudian dikurang dengan 2A, kemudian per A. Jadi 2A dikurang 2A sama dengan 0 ya. Kenapa? Karena apapun yang dikurang dengan dirinya sendiri, maka itu akan menghasilkan 0. Maksudnya dikurang dengan diri sendiri itu gimana sih, Kak? Nah, maksudnya seperti ini. Ini kan 2A, kemudian dikurang dengan dirinya sendiri, dirinya si 2A ini. Nah, jadi mendapatkan 0. 0 per A. Nah, apapun, angka berapapun, jika pembilangnya itu 0 atau yang di atas itu 0, apapun di bawah ini ya tetap aja sih nilainya 0. Jadi kalau misalnya ada penyebut 0 per 1000, 0 per 0,134, ya tetap aja sih ini nilainya 0, ini juga nilainya 0. Jadi jawaban di nomor 26 ini adalah 0. Kita lihat di option apakah ada 0. Nah, jadi ada ya D, oke? Oke, lanjut di prediksi soal UMPTKIN tahun 2020. Sekarang kita sudah nomor 27 ya guys. Jadi ini ada soalnya. Di sini mengatakan panitia mengedarkan undangan pertemuan untuk 50 wanita dan 70 pria. Yang hadir adalah 40% dari undangan wanita dan 50% undangan pria. Berapa persenkah yang hadir? Nah, jadi kita harus mencari dulu berapa persen sih yang hadir pria, berapa persen sih yang hadir wanita. Setelah kita mendapatkan persen dari masing-masing, nah sekarang langsung kita jumlah. Oke, jadi kita tulis dulu banyak pria ya, banyak pria. Oke, banyak pria di sini ada 50% ya yang hadir. Ini 50% undangan pria. Jadi 50 per 100 dari 70
70 pria. Jadi kita kali 70 sama dengan 50 kali 70 3.500 ya per 100. Kita coret duanya. Nolnya 2 maksudnya. Jadi 35 per 1 ya 35. Sama dengan tadi, 1 itu nggak pernah dianggap sih guys. Kasihan ya satunya. Oke, jadi saya ulang kembali. Kenapa sih Kak langsung 50 per 100 kali 70? Jadi 50 per 100 ini adalah 50% ya. Dalam matematika, persen itu adalah 100. Jadi 50 per 100. Kenapa sih Kak kita kali dengan 70? Ya, karena jumlah pria itu 70. Jadi di sini mengatakan undangan itu kita sebarkan 70 ke pria. Tapi yang hadir cuma 50% ya. Gitu ya maksud soalnya. Kemudian lanjut ke banyak wanita. Jadi banyak wanita. Oke, kita lihat dulu berapa persen wanita yang hadir, yaitu 40%. Jadi 40 per 100. Seperti yang saya katakan bahwa persen itu adalah per 100. Kemudian kita kali dari jumlah undangan yang tersebar yaitu 50. Oke, kita kali 50. 40 kali 50 itu 20 tambah nolnya 2 jadi 2000 per 100. Oke, kita hilangkan nolnya 2. Jadi 20. Oke, sekarang kita telah menemukan jumlah yang hadir pria dan wanita. Jadi totalnya yaitu prianya 35, kita tambah dengan wanita 20 sehingga menjadi 55 orang yang hadir. Sementara pertanyaannya itu persen. Nah, yang ditanyakan persen. Jadi kita ubah lagi ke persen. Ini belum selesai ya guys. Jadi persen yang hadir yaitu 55 per 120. Nah, muncul lagi nih pertanyaan, kenapa sih Kak harus 120? Kenapa? Karena kita ambil jumlah dari wanita dan pria. 50 kita tambah dengan 70 yaitu 120. Oke? Jadi 20 ini jelas ya kita ambil dari keseluruhan jumlah undangan wanita dan pria. Kita kali dengan 100%. Kenapa sih Kak dikali 100%? Ya karena pertanyaannya persen guys. Oke, jadi setelah itu langsung saja kita kali 55 kali 100 kemudian dibagi dengan 120. Jadi jawabannya adalah 46%. Oke. Nah, jadi di situ 46%. Kita lihat apakah ada di option. Nah, jadi jawabannya adalah D. Oke, jadi jika ada yang ingin ditanyakan silahkan komen di bawah. Segitu dulu video kali ini. Jadi di video kali ini saya membahas 3 materi lagi atau 3 nomor yang berbeda-beda ya. Kalian bisa tuh catat-catat soal-soal yang sudah saya bahas mulai dari part 1, 2 sampai 9 di kali ini, oke? Ketika UMPTKI-nya semakin dekat, kalian bisa tuh buka-buka lagi catatannya. Nah, jadi kalian semakin ingat nih bagaimana cara mengerjakannya, begini ya, pokoknya begitulah guys. Oke, jangan lupa untuk subscribe channel ini pastinya dan like video ini. Kalau bisa kalian share juga ke seluruh teman-teman kalian supaya teman-teman kalian juga bisa belajar bareng-bareng kalian. Oke, jangan lupa juga untuk follow Instagram saya Leni Agustin 10 dan info.umptkin karena di sana saya sering mengadakan tryout gratis dan berhadiah pulsa loh guys. Kemudian saya sering juga bagi-bagi voucher dan banyak lagi deh. Oke, sekian video kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.